apa yang harus kita petakan. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Untuk mencapai itu, maka petanya adalah, kita masuk pada inti bahasannya. Petanya, jadikan semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sebagai amal soleh. Itu intinya. Ustadz, kalau kami ingin jadikan itu, maka bagaimana caranya? Turunlah ayat-ayat Qur'annya. Saya rinci sebentar. Yuk lihat sini. Saya tuliskan ayatnya ya. Sekarang kita mulai bikin petanya. Ini inti kajian kita. Paham ya? Baik Ustadz, saya pengen dunia bahagia, akhirat bahagia. Keduanya ingin saya raih. Bagaimana kemudian caranya? Maka jika Anda ingin mendapatkan keduanya, maka Anda harus ikuti kemudian dalilnya. 1. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ini peta pertamanya. Amalannya boleh Anda bagi. Misal ada amalan pertama jenisnya ritual. Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan 3. Rinciannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tambahannya Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Teknisnya Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Waktu yang ininya di Quran surah ke-4 ayat ke-103. Kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ini baru satu amalan. Contoh yang lainnya misalnya Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Teknisnya Quran surah 15 ayat ke-9. Di antara caranya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Nah, ada lagi amalan yang kedua. Ini contoh aja. Satu amalan saya kasih contoh satu. Amalan yang kedua misalnya amalan yang terkait dengan hubungan sosial. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, turunannya ada yang sifatnya wajib. Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Kemudian yang sunnahnya misal yang berlaku ditekankan di rumah tangga Quran surah keempat ayat 34. Yang umum di Quran surah kedua ayat 215. Kemudian ditambah lagi pahalanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 263. Ini diantaranya. Nah, contoh sini. Dan ini semua berpacu dengan ajal. Apa itu ajal? Batas akhir kehidupan. Di mana ditemukan ajal itu? Di Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 ayat 34. Kalau sudah datang ajalnya nggak akan bisa ditunda. Datanglah malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Dia datang membawa maut mencabut. Kalau Anda baik, harapan saya demikian. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pindah Anda ke alam kubur, mendapatkan kenikmatan janjinya di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rincian kenikmatannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kalau udah masuk surga, Anda tinggal pilih. Amalan ini nanti menentukan surga Anda. Ada 4 level surga. Surga pertama bersama para nabi, level VVIP. Surga kedua di taman surga. Ya, surga ketiga ada di surga seluas langit dan bumi. Surga keempat gak disebutkan seperti apa, tapi nikmatnya kata Nabi gak pernah dilihat di bumi, gak pernah terdengar beritanya, gak pernah terbayangkan bagaimana nikmatnya. Rinciannya level 1 Quran surah ke-4 ya ayat 69, level 2 Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan 23, level 3 Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Level yang keempat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Silakan pilih. Ini yang kelas VVIP nomor 1. Ini yang kelasnya VIP misalnya. Ini kelas bisnis, ini kelas ekonomi. Ya. Cuman ekonominya surga itu nikmat luar biasa. Jangan bayangkan seperti dunia. Hadis Muslim menyebutkan, datang seorang Arab Badui ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhiluni jannah bima ma'na. Kata orang ini, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang singkat-singkat aja, ringkas, yang penting bisa ke surga. Kelas ekonomi nggak apa-apa, yang penting ke surga. Maka kata Nabi, cukup kerjakan yang fardu, nggak kerjakan yang sunnah pun nggak apa-apa, kecuali kalau pengen, syaratnya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, kerjakan sholat yang fardu aja, nggak apa-apa. Puasa Ramadan saja, tapi jangan tinggalkan maksiat, illa anta tatawwa, kecuali engkau ingin kerjakan yang sunnahnya. Kata orang ini, ya Rasulullah,
saya akan berkomitmen, saya kerjakan yang fardu saja, saya nggak sanggup mengerjakan sunnahnya, tapi saya akan jaga diri saya tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa wa dakhala jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, kata Nabi, jika benar komitmennya, maka dia masuk surga. Surga yang dimaksudkan yang ini. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, mau surga yang mana? 1, 2, 3, 4. VVIP, VIP, bisnis, ekonomi. VVIP, angkat tangan. VIP, bisnis, ekonomi, yang penting masuk surga, angkat tangan. Saran saya gini, kalau bisa raih yang paling tinggi dulu ini. Usahakan yang maksimal, beramal yang banyak supaya masuk sini. Jadi kalau antum pun nggak nyampe amalannya ke sini, nyangkutnya jelas di sini atau ke sini. Paling banter di sini. Tapi kalau antum pasang targetnya terlalu rendah, nih sini misalnya, kayak itu tadi tuh, pasangnya di sini. Kalau nyampe, alhamdulillah. Cuman kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini masalahnya. Jelas? Sekarang apa saja amalan-amalan ini? Pertama kata Al-Quran, lihat Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata kuncinya takwa. Kata kuncinya apa? Takwa. Tingkatkan takwamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap kalian masing-masing siapkan visi sampai ke paling ujung yang terakhir untuk besok. God besok di sana, itu yang dimaksudkan adalah akhirat. Jadi kalau bikin kegiatan, visinya jangan cuma dunia, siapkan sampai ke akhirat. Siapkan. Jadi kalau Anda bekerja, beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur, Anda bangun, beraktivitas sampai tidur lagi. Nama manusia yang menunjuk aktivitas yang disebut dengan insan namanya. Insan. Itu nama manusia berdasarkan aktivitasnya. Dari bangun sampai tidur lagi, 24 jam. Insan. Nah kata Allah, diberikan kita isyarat, kalau Anda ingin mendapatkan surga yang terbaik, sepanjang Anda bangun sampai tidur lagi, maka siapkan amal soleh yang siap Anda kerjakan. Karena itu ketika menyebutkan kalimat insan disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103, wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah maka caranya kata Allah, dari mulai Anda mau tidur, besok nanti bangun, siapkan amalan. Amal apa saja yang Anda akan siapkan untuk menuju akhirat Anda.